Halo minasang, konnichiwa. Hai minasang, selamat datang di video pembelajaran pertama saya. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadli Astira. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Riau, angkatan 2017. Dan video pembelajaran ini merupakan tugas akhir saya, yang mana tugas akhir saya dibimbing oleh dosen-dosen yang sudah berpengalaman, yaitu Mary Sensei dan Adisti Sensei. Oke, saya rasa cukup segitu saja perkenalannya. Kita langsung saja masuk ke video yang pertama, yaitu video pembelajaran bahasa Jepang mengenai pola kalimat rareru. Oke, let's go. Oke, minasang, coba perhatikan video berikut ini. Terus apa lagi? Apakah minasang pernah merasakannya? Ketika kaki diinjak oleh orang lain, memang tidak mengenakan bagi yang merasakannya. Terkhususnya untuk si adik kecil ini. Adik kecil ini, kakinya diinjak oleh mbak-mbak uang kaget. Sampai-sampai si adik kecil ingin nangis. Oke, bagaimana kalau kita mencoba untuk membuat satu kalimat dengan kondisi ini dalam bahasa Jepang? Untuk kondisi ini, bahasa Jepangnya atau kalimat bahasa Jepangnya adalah Watashi wa onesang ni asi o fumaremashita. Oke, kita ulangi sekali lagi. Watashi wa onesang ni asi o fumaremashita. Yang artinya kaki saya diinjak oleh kakak. Sekali lagi, yang artinya kaki saya diinjak oleh kakak. Oke, di sini ada kata fumaremashita. Fumaremashita merupakan kata kerja dalam bentuk pasif, atau di bahasa Jepang, kata kerja ditambah raremas. Kata kerja pasif di dalam bahasa Jepang disebut dengan ukemi. Bang, pola kalimat raremas dan saremas itu maksudnya gimana sih? Pola kalimat raremas atau saremas digunakan untuk menyatakan suatu kalimat pasif. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, pola kalimat ini berfungsi seperti imbuhan di atau di bla 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 kan. Ya, seperti contoh kayak kata makan menjadi dimakan atau tolong menjadi tolong dan lain-lain. Pola ini umumnya menggunakan partikel nih untuk menunjukkan pelaku yang melakukan sesuatu terhadap subjek penerima perlakuan. Rareru dan sareru ini sendiri adalah sebenarnya merupakan pola perubahan kata kerja menjadi kata kerja pasif. Lalu, bagaimana cara mengubah kata kerja menjadi bentuk pasif dalam bahasa Jepang? Untuk kelompok 1, misalnya kakimas menjadi kakaremas. Kakimas menjadi kakaremas. Atau bentuk biasanya kakareru. Sedangkan untuk kelompok 2, homemas menjadi homeraremas. Homemas menjadi homeraremas. Atau bentuk biasanya menjadi homerareru. Untuk kelompok 3, kimas menjadi koraremas. Koraremas bentuk biasanya korareru. Shimas menjadi saremas. Saremas atau bentuk biasanya menjadi sareru. Walaupun di bahasa Jepang punya 3 kelompok kata kerja, jika kata kerja sudah menjadi pasif, maka kata kerja tersebut menjadi kata kerja kelompok kedua. Contohnya kakaremas atau kakareru. Maka bentuk nai-nya menjadi kakarenai dan bentuk t-nya menjadi kakarete. Minasang, setelah kita bisa mengubah kata kerja biasa menjadi kata kerja bentuk pasif, kita akan mengenal pola kalimatnya. Di antaranya yaitu kata benda satu atau orang ke satu, wa, kata benda dua atau orang kedua, ni, kata kerja pasif. Pola kalimat yang perbuatan yang dilakukan oleh orang dua terhadap orang satu mengekspresikan dari pihak yang menerima perbuatan orang satu. Menyatakan dengan cara bahwa orang satu diangkat sebagai topik. Kemudian, pelaku atau orang dua dibubuhkan dengan kata bantu ni. Perhatikan contoh berikut ini. Sensei ga watashi o homemashita. Sensei ga watashi o homemashita. Yang artinya, guru memuji saya. Sekali lagi, artinya, guru memuji saya. Kita akan ubah ke dalam bentuk pasif menjadi watashi wa sensei ni homeraremashita. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Saya dipuji oleh guru.
Kita perhatikan contoh berikutnya. Haha ga watashi ni kaimono o tanomimashita. Haha ga watashi ni kaimono o tanomimashita. Ibu meminta saya untuk berbelanja. Kita akan ubah ke dalam bentuk pasif menjadi watashi wa haha ni kaimono o tanomarimashita. Watashi wa haha ni kaimono o tanomarimashita. Saya diminta oleh ibu untuk berbelanja. Ada kalanya selain manusia, benda yang bergerak seperti hewan, mobil, dan lain-lain dapat menjadi pelaku. Seperti contoh berikut ini. Watashi wa inu ni kamaremashita. Watashi wa inu ni kamaremashita. Yang artinya saya digigit anjing. Masih belum paham? Oke, kita akan bedah lagi kalimatnya. Kalimatnya di sini ada watashi wa sensei ni homeraremashita. Watashi wa bertindak sebagai penerima perlakuan, dan kalimat tersebut dibuat dari sudut pandang si penerima perlakuan ini. Lalu, sensei bertindak sebagai pemberi perlakuan. Lalu perlakuannya apa? Perlakuannya adalah kata kerjanya, yaitu dipuji. Yang bahasa Jepangnya yaitu homeraremashita. Dari kata homeraremasu. Homeraremashita merupakan perubahan kata kerja ke bentuk pasif dari kata kerja homemashita, dirubah menjadi homeraremashita. Cara mengubah kata kerja tersebut ialah perhatikan kelompok kata kerja tersebut. Di sini kata kerja homemashita atau homemas merupakan kata kerja kelompok kedua. Maka homemashita, mashita-nya dihapus dan diganti dengan raremashita atau raremas. Ini berlaku juga untuk kata kerja kelompok kedua yang lainnya, seperti tabemas, mas-nya dihilangkan, lalu diganti dengan taberaremas. Lalu ada tasukemas, mas-nya dihilangkan menjadi tasukeraremas. Jika kita mengikuti aturan pola kalimat ini dengan benar, maka kalimatnya adalah watashi wa sensei ni homeraremashita, yang artinya saya dipuji oleh guru. Oke, sekarang kita akan beralih kepada pola kalimat yang lainnya, yaitu kata benda satu atau orang satu, wa, kata benda dua atau orang dua, ni, kata benda tiga, o, kata kerja pasif. Menyatakan bahwa orang kedua melakukan suatu perbuatan terhadap benda milik orang satu, kata benda ketiga. Kemudian, pada umumnya, kegiatan tersebut sering dianggap mengganggu atau gangguan oleh orang satu pemiliknya. Contohnya kalimat berikut ini. Ototo ga watashi no pasokon o kowashimashita. Ototo ga watashi no pasokon o kowashimashita. Yang artinya, adik laki-laki saya merusak komputer saya. Adik laki-laki saya merusak komputer saya. Sekarang kita akan ubah ke dalam bentuk pasif menjadi watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Yang artinya PC saya dirusak oleh adik laki-laki saya. Sekali lagi, PC saya dirusak oleh adik laki-laki saya. Atau komputer saya dirusak oleh adik laki-laki saya. Sekali lagi, komputer saya dirusak oleh adik laki-laki saya. Minasang, sama seperti dengan sebelumnya, ada kalanya selain manusia, benda yang bergerak seperti hewan, mobil, dan lain-lain dapat menjadi pelakunya. Contohnya berikut ini. Watashi wa inu ni te o kamaremashita. Watashi wa inu ni te o kamaremashita. Yang artinya, tangan saya digigit anjing. Sekali lagi, tangan saya digigit anjing. Oke, minasang. Perlu diingat ya,
Yang diangkat sebagai topik bukanlah benda milik, melainkan orang pemilik yang merasa terganggu oleh perbuatan. Misalnya pada contoh pertama tadi, tidak menjadi watashi no pasokon o ototo ni kowasaremashita, tetapi menjadi watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Berikutnya minasang, pola kalimat ini dalam kebanyakan kasus berarti orang yang melakukan perbuatan yang menganggap perbuatan tersebut sebagai gangguan. Maka perlu hati-hati, te moraimasu digunakan jika berterima kasih karena telah dilakukan sesuatu. Contohnya seperti ini ya minasang. Watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri saremashita. Sekali lagi, watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri saremashita. Yang artinya atau maksudnya adalah bahwa sepeda saya diperbaiki oleh teman saya. Tetapi seharusnya menggunakan kata te moraimasu menjadi watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moraimashita. Watashi wa tomodachi ni jitensha o shuri shite moraimashita. Yang artinya saya dibantu oleh teman untuk memperbaiki sepeda. Sekali lagi, saya dibantu oleh teman untuk memperbaiki sepeda. Masih kurang jelas? Oke, kita akan bedah lagi kalimatnya. Kalimatnya di sini ada watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Sama seperti sebelumnya, watashi wa bertindak sebagai penerima perlakuan. Dan kalimat tersebut dibuat dari sudut pandang si penerima perlakuan. Lalu, ototo bertindak sebagai pemberi perlakuan. Lalu, perlakuannya apa? Perlakuannya adalah kowasaremashita, yang artinya dirusak. Nah, untuk yang ini, kata kerja merupakan kata kerja kelompok pertama. Kalau untuk kelompok pertama, perubahannya yaitu seperti contoh kowashimashita. Maka, shimashita-nya diganti dengan saremashita. Shimas diganti menjadi saremas, maka menjadi kowasaremasu. Lalu ada contoh yang lainnya seperti kakimas. Kakimas, ki-nya ini diubah ke bunyi vokal A menjadi K. Lalu ditambah dengan remas menjadi kakaremas. Contoh yang lainnya misalnya oyogimas. Gi-nya dirubah dulu ke bunyi vokal A menjadi ga, lalu ditambah dengan remas menjadi oyogaremas. Kalau untuk kelompok ketiga, seperti contoh misalnya benkyou shimasu. Shimasu tinggal minasang ganti saja menjadi saremas. Jadi benkyou shimasu perubahan bentuk pasifnya adalah benkyou saremasu. Oke, kita balik lagi ke pola kalimatnya. Bedanya apa dengan pola kalimat sebelumnya? Bedanya kalau di kalimat ini ada barang atau kepunyaan milik orang satu yang terlibat dan dibubuhi partikel o, dan umumnya ini dipakai ketika kita merasa terganggu akan hal yang telah dilakukan oleh orang kedua terhadap kita. Di sini orang satu merasa terganggu bahwa komputer orang satu dirusak oleh orang kedua yaitu adiknya sendiri. Jika kita mengikuti aturan pola kalimat dengan benar, maka kalimatnya menjadi watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Hai minasan, ukemi no jugyo ga owarimashita. Dou desu ka? Nihongo ga yasashi desu ne. Like jika video ini bermanfaat dan bagikan ke teman-teman belajar bahasa Jepang minasan yang lainnya ya. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan tulis di kolom komentar. Hai, ganbatte benkyou shimashou. じゃあまた。